selamat pagi saudara-saudara kita tanah air. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan memperkenalkan sesuai dengan tema hari ini. Jangan menggunakan MacBook Air atau MacBook Pro M1 kamu untuk membuat atau mengedit video 4K. Nah, itu kenapa saya harus memperjelas atau menerangkan situasi ini. Nah, dari beberapa pengalaman yang saya ketahui dan beberapa homepage yang saya baca dan beberapa peralatan yang saya punya di rumah, saya menyimpulkan beberapa hal yang menyebabkan MacBook kita, hard disk kita itu cepat rusak. Ya, dari semua pengalaman yang saya punya menggunakan banyak MacBook dari tahun ke tahun, saya menemukan beberapa hal yang menyebabkan banyak MacBook Pro atau Air kita rusak karena penggunaan hard disk kita, terutama yang menggunakan SSD yang ditancapkan, yang disolder di motherboard. Nah, penjelasnya gini. Sekarang saya akan menjelaskan di komputer. Ke komputer. Nah, di sini saya punya beberapa tabel yang harus saya perlihatkan untuk menjelaskan beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Nah, ini tabel saya buat sendiri untuk memperjelas hal-hal yang kamu perlu ketahui. Sambil minum ya. Sakit kepala ini. Pagi ini di Tokyo situasi agak dingin. Pagi bangun udah sakit kepala. Pagi cuma 5 derajat Celcius kedinginan, sakit kepala. Oke. Nah, di sini saya punya contoh kelemahan hard disk atau SSD hard disk yang disolder di MacBook Air atau MacBook Pro M1 atau yang lain ya. Yang MacBook itu tahun 2016 udah mulai disolder ya, jadi tahun 2015 masih bisa diganti hard disknya. Nah, hard disk yang di tahun 2016 sampai sekarang itu banyak yang disolder. Kalau hard disknya rusak, MacBook itu mati sendiri karena ada power minus atau plusnya yang dihubungkan ke hard disk. Jadi hard disknya mati, MacBooknya tidak bisa dinyalakan. Itu yang menyebabkan MacBook kita itu mati. Kalau mengganti hard disk yang disolder itu biayanya mahal sekali ya. Oke. Dan sedangkan kalau mau ganti sendiri risikonya sangat tinggi karena harus ada solder yang spesial untuk mengganti hard disk. Nah, saya buat catatan ini. Kalau MacBooknya cuma 128 GB memori hard disknya, dia bisa mengcopy dan mendelete 7 sampai 75 terabyte. Itu artinya setiap gigabyte yang kita gunakan, kita copy ya, terutama kalau kita membuat video 4K, rata-rata kita menggunakan 50 GB untuk satu video. Sedangkan kalau kita ngedit video sampai 4 kali, berarti kita menggunakan 200 GB. Artinya satu kali buat video dan ngedit sampai 4 kali, jadi 200 GB udah digunakan. Jadi
Kalau yang 200 giga itu kita delete, dia itu mati, hilang dia ya. Terus ini yang kalau artinya kita cuma bisa menggunakan kalau kita membuat 5 kali video untuk YouTube untuk 4K kan 1 tera udah habis itu. Jadi dikalikan 75 kali gitu. 5 kali video editan, rata satu video kita ngedit 4 kali, jadi 200 kali 5 udah 1 tera habis kan. Nah kalau sampai dia habis sampai 75 terabyte berarti harddisknya itu udah rusak, itu maksudnya. Oke. Yang 256 bisa dipakai untuk 150 gigabyte terabyte, dan 512 bisa digunakan 300 terabyte. Tetapi kalau Anda cuma menggunakan untuk nonton video YouTube, untuk Office atau yang kecil-kecil, atau untuk coding gitu ya, membuat computer language coding, membuat software, itu nggak apa-apa. Kalau Anda membuat video 4K parah, cepat rusak. Oke. Memang baterainya bagus, tapi kalau menggunakan untuk edit video itu cepat rusak. Jadi diharapkan kalau Anda mau edit video pakai yang desktop, jauh lebih bagus karena harddisknya bisa diganti. Tapi yang M1, M2, M3, M4 itu kebanyakan yang disolder. Jadi terserah, tergantung penggunaan kita ya. Itu. Nah, selanjutnya mana? Ini. Nah, ini 4K video kalau kita ngedit sekali rata-rata 50 GB. Kalau ngedit 4 kali kan ini 4 kali edit 200 GB habis kan? Ini hanya untuk satu video. Kalau kita nggak mungkin kita ngedit sekali langsung jadi gitu. Kadang saya harus ngeditnya berapa kali biar jadi video yang bagus. Nah, 4K video 2 kali, kalau 20 edit kan 1 tera habis. Jadi 1500 editan 75 tera habis gitu maksudnya. Jadi dia akan mati. Oke. Selanjutnya, nah kita selain itu ada yang namanya swap disk. Nah, kalau swap disk biasanya dipakai di kita lari ke monitor. Mana monitor? Coba kita monitor. Coba kita lihat monitor. Belum keluar dia, belum keluar. Nah, ini. Nah, kita lihat idle. Naikkan dikit. Oh, nggak kelihatan monitornya. Biasanya di sini ada swap disk. Ini prosesor, CPU, time, thread, idle, CPU, thread. Nggak kelihatan. Biasanya di sini ada swap disk. Ya, swap disk. Apa yang dimaksud dengan swap disk? Itu kalau kita punya RAM 8 GB. Kalau kita punya RAM 8 GB, biasanya kalau RAM-nya kurang, dia akan otomatis diambil dari harddisk kita. Oke? Umpamanya kita buka ini Google. Google kan punya Chrome, itu dia agak berat. Kalau kita buka beberapa tab di Chrome-nya, dia akan kekurangan RAM. Nah, kalau kekurangan RAM, dia diambil di swap disk. Swap disknya itu diambil di hard disk. Nah, kalau hard disknya
udah cukup, kalau RAM-nya udah cukup, dia kembali ke RAM. Jadi dia masuk keluar dari hard disk ke RAM. Jadi hard disknya itu diambil dan dibuang, ambil buang. Jadi delete copy itu sama. Artinya hard disk itu akan rusak cepat. Ya, makanya kalau menggunakan hard disk yang ditancapkan, yang disolder, diusahakan jangan buka Chrome banyak. Ya, biasanya kalau kita mencari data, mencari apa-apa gitu kan, biasanya membuka banyak Chrome kan. Satu untuk video, untuk ini, untuk itu, untuk Photoshop, untuk Final Cut Pro atau apa-apa, kita biasanya banyak buka tab-tabnya itu. Ya, biasanya kalau ini di Swap Disk itu biasanya dipakai banyak di Linux. Nah, saya kalau waktu install Linux di server, biasanya setiap 8 GB RAM yang kita punya, kita membuat swap disk 16 GB. Jadi 2 kali lebih banyak dari RAM yang kita punya. Kalau RAM kita 16, kita pakai 32 GB untuk swap disknya. Ini RAM, ini hard disk. Nah, ini oke, parallel virtual box BM. Nah, ada yang lagi satu yang pakai M1, M2, M3, M4. Biasanya ada yang membuat atau yang menginstal Windows memakai paralel atau memakai virtual machine. Itu artinya RAM yang kita punya akan dipinjam sama paralel karena dia menggunakan dua software sekaligus. Jadi numpuk OS Mac OS-nya dipakai, terus di atasnya diinstal paralel. Nah, di paralel itu dia akan pinjam hard disk dan RAM-nya di main komputer. Jadi dia menggunakan dua sekaligus. Artinya semakin banyak RAM yang kita gunakan, ya, karena dia numpang di OS-nya MacBook, Mac OS ya, virtual machine juga gitu ya. Jadi diusahakan lebih baik kita menggunakan bootcamp daripada paralel. Kalau pakai bootcamp, dia waktu menghidupkan komputer kita milihnya bootcamp, pakai Windows apa pakai yang di OS Mac ya. Kalau pakai paralel, karena dia itu numpang langsung, atau virtual machine itu numpang langsung di atasnya OS, itu jauh lebih parah dari bootcamp. Oke, selanjutnya. Nah, kita harus mengenal, untuk itu kita menggunakan eksternal hard disk untuk membuat foto-foto atau video. Jadi sebaiknya kita menggunakan eksternal hard disk kalau kita untuk membuat video-video yang menggunakan transfer atau rate yang tinggi. Baik, data. Oke. Nah, kita sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang transfer speed. Kalau kita menggunakan external hard drive, apa yang kita perlu perhatikan. Nah, ini transfer speed, namanya interface-nya. Nah, sebelum kita menggunakan external hard drive, kita perlu mengetahui sedikit apa saja yang kita akan eksternal, apa yang kita harus gunakan yang lebih baik gitu. Jadi USB 3.1 Gen 1 transfer speednya USB 3 itu, ini yang A-type ya, bukan C nya, A-type. USB A Gen 3 ini kecepatannya maksimal 5 GB per second. Nah, ini yang formal name
nama yang dulu itu maksudnya USB 3 ya. USB 3 itu transfer speednya antara 5 gigabit sampai 10 gigabit. Itu artinya kecepatan mengcopy filenya itu yang disebut dengan gigabit, itu artinya bukan byte ya, gigabit. Itu harus bagi ini yang USB 3 di maksimal. Nah, yang USB 3.2 2 gen itu maksimal dia sampai transfer speednya 10 gigabit per second. Itu artinya ini dibagi 8 dulu, dibagi 8 kira-kira 10 giga berarti 1 giga 25 ya kalau dibagi 8. Jadi dia bisa maksimal untuk mengcopy file 1 giga, 25 megabyte per second. Itu maksudnya. Kalau USB 3.2 ini 10 giga, yang ini USB 3.3 Gen 2 kali 2 ini 20 giga maksimal. Oke, ini formal, ini nama lama maksudnya. Nah, kalau kita melihat interface USB A, USB C, micro USB, ini yang interface yang lain. Ya, interface option USB C only. Nah, kalau USB C only yang dimaksud di sini, C-nya itu dia punya transfer maksimal 10 giga. Nah, ini kebanyakan yang USB 3 itu menggunakan maksimal 5 ya. Sedangkan USB C ini maksimal 10 giga per detik. Nah, USB A type A nya ini yang paling rendah ya, USB C nya. Dan sedangkan kalau menggunakan interface-nya Thunderbolt dia sampai 40 gigabit per second, 10 sampai 40. Nah, selanjutnya, nah ini perbandingan USB ya, USB 1, USB 2, USB 3, ini perbandingnya. Nah, ini yang USB 2 480 mega, ini kecil ini ya, giga, maaf giga. Ini USB 4. USB 4 itu sama dengan Thunderbolt ya. USB 4 ini Thunderbolt sini. USB 4 itu sama dengan Thunderbolt yang Thunderbolt atau C. Nah, ini kekuatannya 420 gigabit per second Gen 1 ya. Ini Thunderbolt 2 sampai 40, Thunderbolt 4 nah sampai maksimal 40. Itu maksudnya. Nah, di sini saya buat tabel USB A.32 yang biasa, yang kalau kita USB 3 ya, dia kalau kita punya USB 3 biasa itu 1 gigabit per second. Itu artinya 1000 megabyte dibagi 8. Kalau kita ngopi file di USB USB 3 yang type A itu, dia cuma bisa transfer atau mengcopy file 125 megabyte per second. Itu maksudnya. Sedangkan USB C itu punya kekuatan 10 gigabit per second. Itu artinya setiap 10.000 megabyte dibagi 8 hasilnya 1250 megabyte per second kalau kita ngopi file. Oke, karena USB C itu sama dengan Thunderbolt 2 kayaknya ya. Kalau Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 dia punya transfer rate-nya itu udah sampai 40 gigabit per second. Nah, ini perbandingan MacBook Air dengan MacBook Pro Anda. Nah, ini chipnya, ini RAM-nya.
ini RAM-nya, dan ini SSD dan dia punya yang ada. Nah, ini perbandingan yang M234 itu saya nggak punya perbandingan, saya pakai perbanding yang M1 dulu. Nah, ini mana Thunderbolt-nya? Nah, USB 4 sama dengan Thunderbolt 3 ya. Oke, jadi maksudnya bisa pakai yang kalau Anda punya USB-C yang ada di M1 Pro atau R, itu dia sama dengan USB 4 dan Thunderbolt 3, itu dia punya kecepatan 40 gigabit per second transfer rate-nya. Artinya kalau Anda bisa mengopi dari USB-C hard drive Anda bisa menggunakan 1250 megabyte per second kalau dia ngopi. Sedangkan kalau kamu punya dua antara MacBook Air dan MacBook Pro, kalau kamu langsung bisa hubungkan USB-C-nya itu pakai Thunderbolt 3 atau 4, kamu bisa ngopi filenya sampai 40 gigabit per second. Nah, 40 gigabit per second menggunakan Thunderbolt 4 kalau dibagi 8, artinya kamu bisa ngopi file sampai 5 gigabyte per second. Besar sekali kan? Nah, itu dia kalau kamu memperbaiki M1 kamu dengan menggunakan MacBook Pro yang lain dan dihubungkan dengan Thunderbolt, nanti kamu bisa masuk ke DFU mode dan kita perbaiki di lewat Thunderbolt. Itu yang paling cepat karena transfer rate-nya bisa mengcopy 5 GB per second. Selanjutnya, nah ini Thunderbolt 3 kekuatan 40 gigabit per second. Nah, ini USB 3 Gen 2 10 GB. Nah, USB 3.1 Gen 1 ini 5 GB ya. Oke, selanjutnya, nah ini device yang menggunakan Thunderbolt USB 3. Nah, ini kekuatannya berapa? Kita udah belajar tadi tentang kecepatan transfer rate-nya yang kita menggunakan USB-C atau Thunderbolt. Ini device, contoh device. Nah, di sini, nah kalau kita lihat flash BIOS, nah ini biasanya di komputernya Windows dia punya flash BIOS, ini warnanya merah. Nah, yang biru ini USB 3 ya. Nah, ini USB-C yang punya 40 gigabit per second. Kalau mau ngopi pakai yang ini yang paling cepat ya, 40. Ini sudah Thunderbolt 2 atau USB-C ya. Dia punya kecepatan maksimal 40. Kalau USB-C biasa tergantung komputer kita ya. Kalau USB-C biasa itu dia punya kecepatan speed 10 gigabit per second, artinya 1250 megabyte per second. Nah, yang ini pakai LAN kabelnya itu, kalau ini 2.5 giga kan. Kalau 2.5 giga itu kita bisa dibagi 8. Kalau 1 giga kecepatan kecepatan transfernya 125 megabyte per second. Kalau ini dia berarti 250 megabyte per second kalau kita ngopi file. Ya. Nah, tergantung kalau kita mau ngopi file dari server kita, jadi maksudnya ini cuma dia punya 250. Kalau kita punya hard drive yang cepat, biarpun cepat, kalau transfer filenya kecil, berarti kita nggak bisa ngopi file atau edit file melalui langsung dari server, karena
untuk 4K itu dia membutuhkan ya 1000 megabyte per second untuk file kopinya. Oke. Nah, ini interface ya. Ini contoh interface yang ada ya. Kalau kamu perlu nanti kamu pause dulu video langsung belajar ya. Nah, ini interface-nya. Contoh interface. Ini USB B ya. Jadi E, B, ini C. Ini juga B. Nah, C yang tadi kan ini C gak ada. Ini USB 2 ya, micro. USB C nggak ada di sini ya. Type 3 female. Ini contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang lain. Ini C ya, ini yang dulu, ini yang B, A, B. Nah, ini yang 3 contoh. Oke ya, selanjutnya nanti saya akan ke ngetes device menggunakan beberapa device ya, menggunakan ini Thunderbolt-nya, Thunderbolt 4 hampir sama ya, nomor 3, 4 hampir sama. Nah, ini yang Thunderbolt 1, 2 hampir sama. Oke. Nah, ini transfer rate. Nah, ini saya punya yang 2015. Kita cek transfer rate-nya cuma 1000 mega per byte ya. Ini NVMe-nya. Oke. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, di sini kalau transfer rate-nya untuk kalau kamu bikin video 1080 yang ini bisa dipakai bagus. Nah, pakai buat video 8K juga bisa, sampai 12K bisa. Ya, ini kecepatan write-nya, kecepatan mana tadi kok hilang dia tuh. Oke, nah ini kecepatan. Tadi udah 1000 kan? Ini artinya ini video yang biasa. Ini resolusinya, resolusi hard disk. Ini video resolusi untuk yang high resolution. Ini high quality. Nah, di sini write dan read-nya. Jadi artinya kita bisa menggunakan hard disk ini untuk sampai 8K, 12K nggak bisa. Ya, ini biasanya kita kan kalau buat video pakai yang ini, kebanyakan pakai ini ya, pakai 1080, 4K, 8K. Ya. Nah, write dan read-nya. Nah, kalau di sini kalau ini dia punya kecepatan write and read-nya sampai segini. Nah, kalau untuk 4K dia cuma bisa segini. Kan makin besar resolusinya, makin kecil kecepatannya. File yang bisa di copy dan write. Itu artinya berapa waktu yang kita harus perlukan untuk membuat resolusi ini. Kalau kita membuat resolusi 4K, dia cuma bisa copy file ekspornya 330 mega per detik, kayaknya gini ya artinya, seperti itu ya. Kalau ini lebih cepat kan, makanya cepat. Nah, kali ini kan karena dia 4K kan tergantung dari resolusi yang kita buat, jadi dia itu kan lebih lama membutuhkan waktu. Kalau ini cepat selesai gitu maksudnya. Oke, sampai segitu. Nanti kita akan kembali untuk ngetes semua peralatan atau hadis yang kita punya. Saya akan ngetes beberapa hadis, ada juga NVMe ya. Kita tesnya, saya akan ngetes dia lewat pakai Mac
Mini yang 2018 karena dia punya USB 3 dan USB-C dan Thunderbolt, jadi lengkap di sana tesnya. Kita akan ke Mac Mini 2018.